Ya, ya kalau kita bicara, perang itu kan selalu diasumsikan mungkin terjadi, ya termasuk juga kalau sekarang sudah terjadi ya mungkin meluas kan gitu. Nah masalahnya Mhm. kemudian kita, tentu harus, apa namanya, berhati-hati mencermati, apa namanya, situasi ya, termasuk juga, apakah, kita mungkin terdampak atau tidak, kan sehingga kita perlu, apa Mmm. namanya, lalu kemudian akan mengambil sikap apa, kan gitu. Nah, kehati-hatian ini, tentu penting dan tentu juga perlu disuarakan juga ya supaya, sebagai apa namanya, sebagai bentuk antisipasi kita, supaya, jika katakanlah perang meluas pun kita menjadi, apa namanya, menjadi apa namanya, tidak terlalu terdampak gitu ya. Itu yang saya kira, penting untuk dilihat. Tapi, apa namanya, sejauh ini ya saya kira, yang akan meluas itu baru dampaknya ya, tapi kalau, perangnya sendiri belum. Mmm. Baik, saya akan ke Prof. Didik. Halo Prof. Didik. Prof, ini tadi kalau misalkan kata Pak Hairul begitu ya, ini akan meluas. Lalu seperti apa nih, ke dampaknya ke ekonomi Indonesia sendiri? Ekonomi Indonesia itu di luar sektor e-commerce, kemudian apa namanya pendidikan, ya IT, ya kesehatan itu bagus ya, karena kan justru beralih ke sana. Di luar itu banyak terkena dampak ya. Sektor-sektor yang cukup tumbuh yaitu perkebunan, terutama ekspornya mendapatkan apa namanya durian runtuh ya, sehingga Mhm. ekonomi dan penerimaan menjadi tinggi. Dan yang lain itu berat, terutama harga-harga inflasi. Jadi golongan masyarakat bawah itu sangat berat dan harus diikuti dengan subsidi, dan pemerintah nampaknya sudah siap. Mmm. Seperti Pertalite kan tidak disubsidi ya, disubsidi. Contohnya nanti gas dan lain-lain. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Hairul begitu ya. Pak Hairul, ini kan kalau misalkan kita lihat Presiden Ukraina gitu ya, Vladimir Putin telah memberikan isyarat tadi seperti apa yang kita dengar, kalau ini perang akan diperpanjang dan negara NATO juga akan juga terus mengirimkan pasukannya di tepi perbatasan. Ini kan artinya semua negara sudah berkoalisi begitu ya. Lalu posisi Indonesia bagusnya seperti apa, Pak? Apakah saat ini sudah tepat Nah, untuk apa menjadi namanya, negara non blok? ya kalau soal ini saya, ingin apa namanya, mengutip dulu ya apa yang disampaikan oleh, Kishore Mahbubani ya, seorang mantan diplomat Singapura ya, yang menulis, Genius of, Jokowi ya, di mana, Mahbubani menyebut bahwa, Jokowi ini pemimpin jenius karena, mampu melakukan politik perimbangan secara baik ya, balance of power, eee, mampu beliau lakukan gitu ya. Nah, saya justru sebenarnya ingin menguji gitu ya, eee, apa yang disampaikan Mahbubani ini, benarkah begitu ya? Artinya kalau kita, apa namanya, balance of power berarti kita kan, nggak berpihak. Kita mampu apa namanya, apa namanya, ke kiri maupun ke kanan gitu ya. Mhm. Tapi, saya apa namanya, menurut, banyak pandangan lain, eee, yang mampu seperti itu tuh justru yang apa namanya, yang, standing-nya itu jelas, tegas begitu ya. Ya Mhm. kalaupun, bukan apa namanya, lantang bersuara begitu ya, bukan jinak, artinya bukan, ke sini ngomong bersahabat, ke sini ngomong bersahabat, bukan seperti itu. Sehingga, ini justru saya kira ini, ujian ya bagi apa namanya, politik balance of power ya dari, presiden kita begitu. Apakah, benar, mampu dilakukan atau tidak. Tapi saya melihat bahwa, politik bebas aktif ya dan tentu saja juga, kelompok non blok ini masih relevan ya dalam hal ini karena, eee, apa namanya, dalam situasi sekarang kita harus menghindari, apa yang disebut sebagai, miskalkulasi strategis gitu ya, supaya, eee, ke depan kita tidak salah pilih kawan dan tidak salah, pilih lawan juga begitu. Sehingga, berada di tengah tapi apa namanya,
menyuarakan dengan tegas itu penting. Nah, termasuk juga dalam hal ini apa namanya, kita perlu juga ya meningkatkan posisi tawar. Nah, ini yang belum kelihatan sampai saat ini. Bagaimana posisi tawar kita ya di dunia? Bagaimana apakah kita sudah mampu bersuara atau tidak? Suara kita didengar atau tidak? Ini yang saya kira kita perlu hati-hati, perlu juga perlu siapkan gitu ya, supaya kita bukan sekedar bilang bebas aktif, non blok segala macam, tapi kemudian apa namanya, kena juga karena kita justru dianggap tidak jelas posisinya gitu.